Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah singgah yang biasa dimanfaatkan oleh warga Talisayan di Tanjung Redap Berau terbakar. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah ikan di Tarakan, Kalimantan Utara anjlok. Jelang kegiatan ibadat Natal, polisi di Samarinda lakukan sterilisasi pada sejumlah gereja. Kondisi lubang bekas galian tambang batubara di Jalan Poros Labanan Teluk Bayur, Kabupaten Berau cukup memprihatinkan. Lubang tersebut merupakan sebagian dari 1.700 lubang serupa di seluruh wilayah Kaltim yang belum direklamasi. Melihat kondisi ini, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI meminta agar bekas galian tambang segera direklamasi. Seorang pria di Balikpapan ditangkap polisi atas kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang sudah dilakukan sejak tahun 2024 lalu. Tercatat korbannya sebanyak 4 anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Seratusan pedagang pasar pagi Samarinda menggeruduk kantor Dinas Perdagangan Selasa siang demi mendapatkan penjelasan terkait pembagian lapak pasar yang sebelumnya pernah mereka tempati. Para pedagang ini bereaksi setelah mendapatkan informasi jika namanya tidak muncul dalam aplikasi pendaftaran untuk memperoleh lapak pasar pagi yang baru. Kejaksaan Negeri Berau masih menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan dana kampung yang menyeret Sekretaris Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan. Dari kasus ini, kerugian daerah ditaksir mencapai 1,8 miliar rupiah. Penyidik Kejari Berau menyatakan angka tersebut merupakan hasil audit dari inspektorat yang diterima seminggu lalu. Hasil penyelidikan awal didapat informasi jika dana desa tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi serta bermain judi online atau daring. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tenguyun. Kegiatan yang digelar jelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini dilakukan pada Rabu siang. Wali Kota Tarakan menegaskan jika harga semua sembako relatif normal kecuali cabai. Sementara pedagang menyatakan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, namun juga pada bawang merah. Bawang yang biasa dijual dengan harga Rp50.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga ikan di Pasar Tenguyun Tarakan anjlok. Kondisi tersebut disebabkan stok ikan yang melimpah, sementara penjualan tetap stabil. Seperti ikan layang yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram, kini anjlok menjadi Rp25.000 per kilogram. Selain itu,
Ikan tongkol yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp25.000. Sedangkan ikan tuna yang awalnya dijual dengan harga Rp40.000, kini hanya Rp30.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang menyatakan kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 2 bulan. Penyebabnya adalah stok ikan yang melimpah karena dipasok dari berbagai daerah seperti Toli-Toli dan Palu, Sulawesi Tengah, juga dari Berau, Kalimantan Timur. Kalau yang sekarang ada yang harga 25, ada yang 15.000. Ini naik apa turun, Bu? Turun. Sebelumnya? Ya sebelumnya ada yang harga 40, 45. Minggu-minggu kemarin itu masih harga 45, 40 gitu. Itu hampir sama besar-besarnya dengan ini. Yang sekarang ini, Bu ya? Yang sekarang ini iya. Turunnya Masuk ikan. turunnya kenapa, Bu? Ikan yang banyak. Banyak masuk. Kalau banyak masuk lah begini lah. Tentu dia kalau harga ikan begini kan. Misalkan tongkol kemarin harga 30, turun lagi menjadi harga 25 kita jualkan kan. Sementara untuk jenis ikan merah dan putih justru mengalami kenaikan dari harga Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini disebabkan stok jenis ikan ini sedang menipis. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Tim Penanggulangan Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Timur diterjunkan untuk melakukan sidak ke pasar-pasar induk Sangatta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok mulai dari cabai, bawang, sayur mayur, hingga daging dan ikan. Dari hasil sidak ini diketahui kenaikan harga terjadi pada ikan bandeng dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Juga cabai rawit merah dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Selebihnya harganya dinilai masih stabil. Pada dasarnya semua stok aman, itu dulu poin yang penting. Sekarang ini masyarakat itu yang penting barangnya ada. Adapun beberapa untuk harga beberapa komoditi, terutama bawang putih di pasar induk tadi memang mengalami kenaikan, terutama kayak cabai rawit. Memang pada dasarnya juga orang Indonesia suka makan yang pedas-pedas, makanya semuanya pemarahan. Hal senada diutarakan oleh salah satu pedagang di pasar induk Sangatta. Pedagang tersebut menyatakan stok kebutuhan pokok cukup aman. Stoknya masih banyak. Sampai nanti tahun baru aman banget. Aman-aman. Oh, kalau untuk kita sendiri berapa banyaknya stoknya? Stoknya biasa dia 1 mobil 2 ton. 2 ton. Iya. Untuk masing-masing Lombok 2 Iya. ton. Kayak Lombok dia 200 kilo. 200 kilo. Biasanya sehari habis berapa? Tergantung pembeli ramainya atau enggaknya pasar kan. Kalau ramai ya habis. Habis Kalau 200 sepi kilo. kayak begini banyak tinggal beli barang. Oh, berarti kalau habis 200 kilo habis Pak ya, kalau Habis, rame-rame ya. iya. Selain pasar tradisional, sidak juga dilakukan pada agen gas. Tim ini memastikan jika persediaan gas untuk warga di Sangatta tidak mengalami kendala. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Unit Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Polres Berau melakukan sidak di Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur. Tujuan dari sidak tersebut adalah untuk memastikan stok dan harga kebutuhan bahan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.
Dari sidak tersebut, Kepala Unit Tipiter memastikan ketersediaan sembako masih masuk dalam kategori aman. Sementara untuk kenaikan harga terjadi pada cabai yang naik hingga Rp20.000 per kilogramnya. Cabai yang biasa dijual dengan harga Rp40.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Tipiter menilai kenaikan tersebut masih dalam kategori wajar. Ya, yaitu bahan pokok dan bahan pokok penting. Adapun seperti beras, gula, daging, terus seperti bawang, cabai dan sebagainya. Dari hasil pemantauan tim di lapangan gimana Bang? Di sebagian bahan pokok ada yang terjadi kenaikan, tapi tidak signifikan, masih tergolong ramah lingkungan lah, maksudnya itu masih masuk di kantong masyarakat. Contohnya seperti apa Bang? Contohnya seperti tadi diperiksa cabai tadi biasanya harga di Rp40.000 per kilo naik menjadi sekitar Rp50 hingga Rp60. Selama pelaksanaan inspeksi, petugas tidak menemukan upaya penimbunan dan penggunaan bahan berbahaya. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.